Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinda, saya apoteker Rumah Sakit Kanker Darmais pada bagian farmasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengisian clinical pathway pada pasien yang menjalankan mastektomi radikal dan rekonstruksi dengan flap ataupun mastektomi radikal. Jadi untuk ICP ini diisi oleh beberapa PPA. Jadi saya akan menjelaskan tentang bagian farmasinya yang diisi oleh apoteker. Jadi di sini yang harus kita perhatikan untuk asuhan kefarmasian oleh apoteker, yang pertama yang diisi adalah rekonsiliasi obat. Jadi pada saat pasien masuk dilakukan rekonsiliasi obat. Nanti kita bisa lihat di sini jika telah dilakukan rekonsiliasi obat, kita dapat melingkari tanda plus di hari pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan monitoring efek samping obat. Jadi untuk pasien-pasien yang menjalankan mastektomi ini pasti mendapatkan terapi analgetik dengan menggunakan NSAID, yaitu ketorolac dan asamefenamat. Jadi kita harus melihat efek sampingnya apakah ada pendarahan lambung gitu. Kalau misalnya tidak terjadi efek samping pada pasien, kita bisa melingkari yang tanda negatif di hari kedua atau di hari selama perawatan pasien. Untuk selanjutnya, apoteker juga melakukan pemantauan terapi obat. Yang perlu diperhatikan di sini untuk pasien-pasien yang menjalani mastektomi adalah pemantauan terapi obat antibiotik dan analgesik. Jadi kita bisa lihat di sini apabila antibiotiknya sudah diberikan, dosisnya sesuai, kita bisa lingkari di bagian positif. Kemudian apabila analgesiknya juga telah diberikan, dosisnya sesuai, kita bisa melingkari di bagian positif di hari pertama pasien pasca mastektomi. Kemudian apabila terjadi perbedaan dosis atau dosisnya berlebih atau kurang, kita bisa menulis di bagian catatan varian agar RPJP juga mengetahui. Kemudian kita juga melakukan edukasi obat-obatan terintegrasi. Obat-obatan terintegrasi kalau kita lakukan, kita isi lingkari bagian positif di hari kedua ataupun hari di mana kita melakukan edukasi obat-obatan terintegrasinya. Kemudian pada saat pulang kita juga melakukan edukasi obat-obatan yang dibawa pulang oleh pasien. Kalau dilakukan, kita lingkari juga di bagian edukasi obat pulang pada saat pasien pulang. Selanjutnya kita melakukan pelaporan efek samping obat. Ya, apabila terjadi efek samping obat, kita isi di form ICP-nya tanda positif. Kalau misalnya tidak ada efek samping obat yang terjadi pada pasien, tetap kita isi di form ICP dengan tanda negatifnya. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pengisian ICP bagian mastektomi radikal modifikasi ataupun mastektomi radikal dengan menggunakan flap bagian farmasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.